Dan pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta untuk mendengar tausiah dari A'agim. Pada guru-guru kami yang kami cintai, para ulama, pimpinan, aparat dan seluruhnya, mudah-mudahan hari ini kita bisa melihat bagaimana indahnya umat Islam mencari kebenaran, indahnya umat Islam dalam mencari solusi terbaik bagi negeri ini. Amin. Bapak Ibu yang baik, ini wajahnya kalau saya lihat ada kemiripan. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah, benar. Dan yang kedua, yang paling nyata ini wajah-wajah bakal meninggal. Dan di akhirat nanti kita akan memikul masing-masing. Jadi jangan sampai yang kita lakukan ini hanya merasa benar, tapi di sisi Allah tidak diterima. Itu yang paling bahaya. Jadi yang paling malah ini kembali tidak boleh cerita dirinya sedang sakit. Jadi yang terpenting dari kegiatan kita bukan keputusan hakim. Yang terpenting dari apa yang kita lakukan ini, Allah terima, ridho kepada apa yang kita lakukan. Benar? Ini harus jelas dulu, ya. Jangan sampai jauh-jauh dari sana ke sini ada niat salah, perilaku salah. Terus apa artinya yang kita lakukan kalau Allah tidak ridho kepada kita? Benar tidak, hadirin? Jangan sampai kita sibuk memikirkan Pak Ahok sampai lupa memikirkan akhlak kita sendiri. Jangan sampai kita menginginkan keadilan ditegakkan oleh majelis hakim, tapi lupa kepada keadilan akhlak kita sendiri. Kita akan nanggung dari apa yang kita lakukan, bukan nanggung dari yang orang lain lakukan. Halo? Jelas tidak? Ya sudah, alhamdulillah, terima kasih hadirin. Nah, jadi kegiatan aksi bela Islam ini sebetulnya Islam tidak perlu dibela, sudah sempurna. Ini membela diri. Kita melakukan ini tuh untuk jadi amal kita. Nih, siapa yang ikut aksi ini rugi? Mari kita baca surat Al-Asr sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jelas sekali dalam ayat ini bahwa yang hadir ini belum tentu untuk semua, kecuali yang mengalami empat ini dalam aksi bela diri ini. Ya, terlalu keren kalau kita nyebut bela Islam, ya. Kita yang dibela Islam, benar. Islam itu sudah sempurna, tidak perlu pembela. Ada ladang amal seperti ini, harusnya kita bisa jadi selamat. Jangan merasa bangga kita mukul begini, karena ini belum tentu selamat kalau kita tidak empat perkara ini. Satu, siapakah yang paling beruntung dari aksi kita? Yang pertama adalah orang yang beriman dan dengan aksi ini makin nambah imannya. Lalu ngapain kita gini-ginian kalau iman gak nambah? Seperti pilkada kemarin, pemilihan kepala daerah secara langsung. Ya, sekali-kali seperti saya. Kayak gimana? Itu harus yakin yang menentukan jadi gubernur itu bukan kita, tapi baca surat Al-Imran ayat 26.
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Karena Allah menghendaki Mas Anies dan Sandi diuji jadi gubernur, takdirnya udah ada itu di Lauh Mahfuz, maka yang nyoblos jadi nyoblos itu. Walaupun dikasih tembakau, katanya pilih yang kedua ya, pilih yang kedua. Akhirnya dengan logonya terus ada nomor 3. Jadi kalau Allah mau menakdirkan sesuatu, maka jalan menuju sesuatu akan Allah buat. Karena Allah menakdirkan Pak Anies dan Sandi jadi gubernur, maka takdirnya dijadikannya. Maka cara jadi amal atau tidak, nah itu amal kita. Makanya kepada Mas Anies dan Sandi, ya ngasih tobat ya, jangan syukuran kan dulu kerjanya ya. Harusnya taubatan, harusnya nyungsep, ampun ya ampun. Jujur. Makanya saudara jangan pengen jadi gubernur, jangan pengen jadi presiden. Tahu kenapa? Gak akan ada yang milih. Seperti sekarang ya, hakim akan memutuskan. Kalau kita sibuk memikirkan hakim, sampai lebih sedikit daripada ingat al-hakam, Allah yang maha memutuskan, udah jelek ke iman kita. Makanya saya suka cemas lihat aksi-aksi begini teh. Ini teh pada ingat ke Allah atau enggak? Mungkin hanya mulut Allah Akbar, tapi hatinya enggak. Itu bahaya, enggak? Walaupun lumayan lah ya, daripada takbir sama sekali. Nah, makanya saya senang dengan doa-doa yang diajarkan tadi, karena Allah yang membolak-balik hati. Hakim itu ciptaan Allah, hakim itu dalam genggaman Allah. Kalau didoakan dan Allah takdirkan hatinya takut ke Allah, dan apa yang Allah mau insya Allah kejadian. Ya, makanya saya setuju juga tidak usah rame-rame di sana. Nanti bisa-bisanya kita menekan. Padahal bagi kita mungkin bahkan gini-gini ya. Sudah merasa keluar. Nanti banyak terprovokasi di sana juga sudah sedia poster-poster yang dibuat oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kita. Contohnya ya, ada poster bukan buatan kita, banyak Cina, apalagi katanya, nah, Cina itu kan ciptaan Allah, benar? Nggak bisa jadi Cina. Nah kalau saya adiknya Ahok, ya jadi juga ya. Jadi enggak ada, karena yang kita lakukan tidak ada kaitan dengan etnis, tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada kaitan dengan intoleran. Masalah kita kan cuma dua. Satu, kita merasa ada orang yang menista agama, dan yang kedua, kita berharap ditegakkan keadilan. Ya cuma itu, nggak masalah. Lihat saudara juga nggak usah macam-macam. Dua macam aja itu ya. Dua. Jadi saudara nanti minta ke Allah ya. Yang penting dari aktivitas kita ini iman kita tambah. Untuk yang kedua, wa'amil sholih. Dari aktivitas kita ini harus jadi amal soleh. Amal soleh itu syaratnya dua, hatinya ikhlas, caranya benar. Ini gak mau ke sana sini lebih banyak selfie-nya daripada benar yang benar. Enak aja makan permen, buang sampah, zolim. Orang yang buang sampah sembarangan itu zolim. Menyimpan sampah tidak pada tempatnya, zolim. Gimana kalau sampah itu menimpa kepala semut, lalu semutnya meninggal? Padahal itu anak putra mahkota kerajaan semut. Nabi Sulaiman aja serius sendiri. Emang semut sesuatu yang remeh? Tidak. Mereka lebih hebat aslinya daripada kita. Tuh, awas.
Aksi seperti ini meninggalkan sampah bukan membela Islam, mempermalukan Islam. Jadi nonton gitu. Ini serius hadirin. TSP, ikuti. Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Itu adil. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Biar buang untuk rokok sembarangan, zolim dia. Untuk orang lain adil, dia lebih memilih untuk sendirian. Ya kalau tak kuatin apa-apa ya kita bilang. Tapi dia benar-benar menzolimi yang lain. Parkir motor sembarangan, enak untuk pinjaman orang. Ini mana Islam, bukan begitu. Kita ini harus jadi amal. Syaratnya amal dua apa? Ikhlas